Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari paparan COVID-19 yang terjadi di negara kita ini. Jangan lupa selalu menjaga kebersihan, kesehatan, dan tetap semangat. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, mari terlebih dahulu kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing dan di tempatnya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, silahkan anak-anak, kalian buka grup WA-nya. Silahkan kalian mengisi daftar hadir yang sudah Ibu sediakan. Saya yakin kalian semua bisa mengisi dan bisa memahami. Dan jangan lupa siapkan alat tulis yang kalian butuhkan, sumber belajar yang kalian butuhkan untuk proses pembelajaran hari ini. Baik, ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia yang berupa organ pencernaan utama dan organ tambahan. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, Ibu mengharapkan peserta didik mampu mengklasifikasikan organ-organ pencernaan utama dan organ aksesoris. Yang kedua, peserta didik mampu menuliskan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia, serta peserta didik mampu mendemonstrasikan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Nah, nanti Ibu minta kalian menyimak PPT ini. Setelah menyimak PPT, nanti Ibu akan tekan video. Tujuannya kalian agar bisa mengerjakan LKPD. Ya, nah nanti di LKPD boleh kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian yang sudah Ibu bagikan, dan nanti jawabannya silahkan kalian share di grup WA. Baik anak-anak, untuk pertemuan minggu lalu kita membahas tentang nutrisi. Nah, jenis-jenis nutrisi itu ada yang masih ingat? Ibu Yuliati masih ingat jenis-jenis nutrisi di pertemuan minggu kemarin? Iya, Bu. Iya. Apa saja? Karbohidrat, Bu, lemak, protein, Bu. Ya, karbohidrat, lemak, protein, ada lagi ya, ada vitamin, ada mineral, ya. Nah, dari beberapa yang Yuliati sebutkan tadi, Yuliati masih ingat fungsi dari kelimanya, atau sebutkan salah satunya juga boleh, silakan. Yuliati atau Wiwi, silahkan Wiwi. Ya, Wiwi sepertinya tadi sudah mulai mengetik. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, silahkan sebutkan. Ya, Bu, jenis-jenis nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu diantaranya itu ada karbohidrat, Bu, lemak, sama protein, Bu. Ya, fungsinya Wiwi? Karbohidrat itu, Bu, sebagai sumber energi, Bu. Kalau lemak itu digunakan untuk cadangan makanan, Bu, dan protein digunakan sebagai pengganti sel-sel yang rusak, Bu. Iya, yang lainnya bisa memahami ya, bagus sekali Wiwi, kasih A+ untuk Wiwi. Terima kasih ya. Nah, selanjutnya itu terjadi menjadi dua, yaitu secara mekanis dan secara kimiawi. Secara mekanis itu terjadi di dalam mulut dengan bantuan gigi, sedangkan secara kimiawi itu
menggunakan enzim pencernaan. Nah, adakah yang sudah membaca PPT? Enzim pencernaan itu terjadi di mana saja? Apa? Tranawati? Tranawati, silahkan. Atau Yayet? Enzim pencernaan itu terjadi di mulut, Bu. Ya, selain di mulut di mana saja? Di lambung, Bu. Ya, pintar sekali. Selain di lambung? Ada yang tahu lagi selain di lambung di mana? Ya, baik anak-anak, nanti kita akan bahas satu persatu ya, yang disebutkan oleh teman kalian itu sudah betul, tapi masih ada yang lain lagi. Nah, di sini organ pencernaan utama itu berupa mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kita bahas satu persatu. Untuk mulut, nah di dalam mulut tadi itu terjadi proses pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Kalau secara mekanik itu dibantu oleh gigi, sedangkan secara kimiawi itu dibantu oleh kelenjar ludah. Nah, di dalam mulut itu terdapat enzim petialin yang berfungsi mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Selanjutnya, makanan tersebut akan masuk ke dalam kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan ini terdapat yang namanya pangkal kerongkongan yang dinamakan epiglotis yang menutup saluran tenggorokan pada saat kita menelan makanan. Nah, di dalam dinding kerongkongan itu terjadi yang namanya gerak peristaltik. Nah, gerakan meremas dan menekan makanan agar masuk ke dalam lambung. Setelah itu, di lambung itu terdiri dari 3 bagian. Ada kardia, ada fundus, dan ada pilorus. Nah, di dalam lambung ini tadi juga terjadi secara kimiawi. Ingat ya, secara kimiawi. Enzim pencernaan dan 3 enzim. Yang pertama itu asam lambung atau dikenal dengan HCl yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme, mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Dan yang kedua, enzim pepsin mengubah protein menjadi pepton. Dan yang ketiga, enzim renin untuk menggumpalkan protein pada susu. Bagaimana anak-anak? Sampai di sini kalian sudah paham? Paham, Bu. Ya, kita lanjutkan ya. Setelah lambung, itu makanan akan masuk ke dalam usus halus. Nah, di dalam usus halus ini juga terjadi secara kimiawi. Nah, terdiri dari 3. Nah, lambung ini usus halus ini terdiri dari 3 bagian. Ada usus 2 jari yang dikenal dengan duodenum, itu fungsinya untuk mencerna makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim pencernaan. Setelah itu masuk ke dalam jejunum. Nah, jejunum ini fungsinya untuk menyerap makanan yang dicerna tetapi belum 100%. Nah, yang 100% nanti masuk ke dalam ilium atau usus penyerapan. Nah, di mana nutrisi makanan ini yang belum diserap akan diserap di ilium ini ya. Nah, enzim pencernaannya dari mana? Dari pankreas, berasal dari pankreas. Berupa 1 itu tripsin, mengubah protein menjadi pepton. Amilase mengubah amilum menjadi glukosa. Dan lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya,
Setelah usus halus, makanan akan masuk ke dalam usus besar. Nah, di dalam usus besar ini terjadi pengaturan kadar air pada sisa-sisa pencernaan makanan atau disebut dengan feses. Nah, pada usus besar itu terdapat yang namanya bakteri E. coli. Fungsinya untuk apa? Dia untuk membusukkan sisa makanan dan menghasilkan vitamin K. Secara garis besar, usus besar itu berfungsi untuk mengatur kadar air pada sisa-sisa makanan. Nah, itulah sebabnya kenapa feses kita itu ada yang keras dan ada yang lembek. Nah, itu diatur oleh usus besar ini, yang menentukan adalah kadar air ini. Gitu ya. Nah, selanjutnya makanan yang sudah tidak bisa diserap oleh tubuh akan dibuang melalui anus. Nah, jadi itu adalah beberapa urutan organ pencernaan utama. Selain itu, ternyata ada organ pencernaan tambahan berupa kelenjar pencernaan. Itu ada hati, ada kantung empedu, dan ada pankreas. Nah, selain itu juga ada fungsi sistem pencernaan. Dari organ-organ tadi, makanan yang sudah dicerna, maka fungsinya itu untuk mencerna segala macam makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh melalui serangkaian proses pencernaan yang sudah disampaikan tadi. Nah, anak-anak silahkan di situ lihat di grup WA PPT-nya. Itu ada beberapa sumber belajar. Nah, silahkan kalian searching di situ alamat-alamat yang sudah Ibu share. Nah, sebelum mengerjakan LKPD, silahkan kalian simak video ini. Bagaimana anak-anak? Sudah disimak semuanya? Sudah, Bu. Kalian sudah menyimak videonya, sudah membaca PPT, Ibu harapkan kalian kerjakan LKPD. Nah, ini ada LKPD yang Ibu share. Harapannya kalian bisa mengerjakan di sini.
Ya, ini tujuan pembelajarannya, ada dasar teori dan ada prosedur kerja. Silahkan kalian mengamati torsonya dan melengkapi bagian organ pencernaan. Nah, di sini nanti kalian silahkan diisi, ini bagian-bagian apa saja, dan silahkan kalian diskusikan soal 1 sampai dengan nomor 4 menurut kelompoknya kalian masing-masing yang sudah Ibu bagi di grup WA. Nah, setelah diskusi kalian selesai, boleh kalian simpulkan. Nah, harapan Ibu setelah kalian mengerjakan LKPD ini, Ibu meminta kepada kalian untuk salah satu kelompok mempresentasikan hasil dari kerja LKPD kalian. Ya, Ibu kasih waktu, silahkan. Sudah, anak-anak? Yeni, sudah? Yeni? Ya, Bu. Ya, sudah Yeni. Bentar lagi, Bu. Oh ya. Cahyadi sudah? Cahyadi? Atau Widi, yuk silahkan Widi, yuk silahkan. Untuk mempresentasikan pada hasil LKPD untuk kelompok 1. Yuk silahkan. Wiwi kelompoknya Widi ya. Iya, Bu. Ya, Wiwi satu kelompok dengan Widi. Iya, Bu. Nah, silakan Wiwi dipresentasikan hasil diskusi dari LKPD yang sudah kalian kerjakan. Baik, Bu. Maaf, Bu, belum selesai, Bu, ini, Bu. Belum Lagi, selesai. Bu. Ya. Eka, kelompok Eka Prida sudah selesai. Oh, Iya, Bu. kelompoknya Cahyadi sepertinya sudah siap. Silahkan. Cahyadi. Baik anak-anak, terima kasih kepada kelompoknya 2 yang sudah disampaikan oleh Cahyadi dan rekan-rekannya. Ibu harapkan kepada kalian semua pelajari materi yang sudah Ibu share dan untuk pertemuan minggu yang akan datang. Nah, di situ boleh kalian tuliskan hal-hal yang belum kalian pahami, boleh kalian tuliskan di grup, lalu kalian ajukan pertanyaan. Ya, kasih A+ untuk kelompok 2. Ya, terima kasih atas kelompok 2 partisipasinya. Untuk kelompok yang lainnya, semoga dipersiapkan lagi agar presentasinya lebih baik lagi. Nah, itu saja anak-anak yang pagi hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk kalian, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari.
Baik anak-anak, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, apalagi di musim pandemi ini. Ya, oke, Ibu cukupkan pertemuan hari ini. Jika ada banyak salah dalam penyampaian, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rudi, sudah selesai Pak Rudi? Atau Bu Yuniati sudah Bu? Terima kasih Kak. Kayaknya tadi Pak Rudi masih ini sarapan dulu katanya pamitnya di WA tadi. Ya baiklah, saya ini handle dulu. Untuk BBB pengamatnya siapa ya, observernya? Ibu Eka Prida. Bu. Saya Bu. Ibu siapa? Monggo dipersilakan. Bu Eka. Ya, terima kasih. Terima kasih buat kesempatannya ya, Bu. Nah, secara keseluruhan menurut saya Bu sudah baik. Mulai dari kegiatan pendahuluan, Ibu Vivi sudah membuat interaksi antara si anak dengan gurunya. Terus di kegiatan inti juga sudah nampak sintaks-sintaksnya, ada masalah, terus siswanya disuruh mengkomunikasikan, ya Bu ya. Dan yang di kegiatan penutup juga sudah bagus, ada pemberian apresiasi untuk anak yang bisa mempresentasikan, dan ada refleksinya. Begitu ya Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Eka Prida. Bu Eka. Selanjutnya barangkali ada Bapak Ibu yang lain. Kalau tidak ada saya ya Bu, saya beri masukan untuk Bu Vivi. Tampilan Bu Vivi dari awal hingga akhir saya amati sudah bagus. Dari pendahuluan, kegiatan inti, penutup, ya sudah terlihat bagus. Saya amati Bu Vivi menguasai betul materi yang disampaikan. Cuma bagi saya, Ibu Vivi menggunakan model pembelajaran apa, Bu? Discovery learning, Bu. DL ya? Iya. Untuk DL, seperti yang saya sampaikan kemarin ke Bu Eka kalau nggak salah. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Iya, Bu. Di sintak-sintak DL, itu nggak ada metode ceramah, Ibu. Ibu tadi kayaknya menyampaikan PPT, dengan memberikan ceramah ke anak-anak. Ya, tadi itu. Nah, menurut saya itu sebagai media atau sebagai bahan ajar, kalau memang itu untuk biar siswa nanti bisa mengerjakan LKPD, ya cukup di-share saja, nggak usah dijelaskan. Biar anak nanti bisa menemukan sendiri. Sehingga di akhir nanti bisa Ibu simpulkan mungkin menggunakan PPT itu bagian mana yang bagian poin mana yang perlu Ibu tampilkan dari PowerPoint tadi untuk menarik kesimpulan. Jadi enggak usah semuanya di-share ke anak, memang betul di-share ke anak sebagai panduan atau sebagai bahan ajar atau sebagai media. Ketika mengerjakan LKPD, anak-anak bisa melihat itu, panduannya bisa lihat itu, bisa lihat internet dan sebagainya. Nah, ketika nanti anak sudah presentasi, kan menarik kesimpulan, penguatan Ibu. Di saat itulah Ibu bisa menampilkan. Jadi di depan Ibu enggak usah memberikan seperti ceramah begitu, biar anak menemukan sendiri. Jadi langsung menampilkan PPT, setelah itu video, baru memberikan LKPD. Nah, pada saat anak sesudah mengerjakan LKPD, mempresentasikan, pada saat menarik kesimpulan, disitulah saya memberi penguatan gitu, Bu ya? Iya, maksud saya begitu. Jadi PPT yang Ibu buat itu untuk media atau untuk bahan untuk media, Ibu. Nah, untuk media ya kita
kalau nanti Ibu menjelaskan seperti itu, nanti akan anak nggak menemukan sendiri, maksud saya. Pandu dengan Ibu. Jadi nanti ketika anak bertanya, itulah mungkin Ibu ketika anak mengerjakan LK, kemudian ada pertanyaan, itu baru Ibu sebagai fasilitator. Ketika nanti menarik kesimpulan, mungkin kesimpulannya tidak sebagus atau sesuai dengan KD yang kita harap, IPK yang kita harapkan, Ibu memberi penguatan dengan menampilkan dari PPT Ibu tadi poinnya yang mana, nggak usah semuanya, sesuai kesimpulan yang Ibu harapkan. Menurut saya kok begitu. Oh, Hanya itu, secara keseluruhan sudah bagus Ibu. Ibu tampak menguasai sekali untuk materinya. Pendahuluan juga ada, persepsi juga ada, kemudian di akhir itu ada refleksi juga ada. Saya kira sudah cukup. Cuma itu saja masukan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rudi, monggo Pak Rudi kalau mau menambahkan atau bagaimana? Sakit. Atau... Ya, cukup aja Ibu. Ya. Oh, sudah. Udah jelas dari ini Pak Juliani. Ya, berikutnya yang terakhir ya. Oh, terakhir, monggo. Siapa? Dilanjut.